Tuhan selalu ada buat kami. Bahkan saat ini kami percaya Tuhan hadir buat kami. Mari nikmati Tuhan saat ini. Mari mulai angkat suara kita, mari mulai angkat hati kita. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kau hadir bagi kami. Terima kasih. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Amin. Sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu kami angkat tangan kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan kami angkat sembah kami saat ini Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan kami sembah
1 tahun lalu, dokter memvonis saya mengidap satu penyakit yang tidak ada obatnya, saudara. Dalam kondisi seperti itu hati saya hancur. Saya merasa saya sudah memberikan hidup saya buat Tuhan. Saya seorang hamba Tuhan. Saya sudah berkeluarga. Tapi di masa-masa itu, masa-masa saya di mana tidak lagi punya pengharapan. Tapi waktu itu saya kembali duduk diam di hadirat Tuhan. Waktu kasih-Nya menjamah saya mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang mulai kecewa sama Tuhan, sudah putus pengharapan. Biar malam hari ini kita minta hadirat-Nya menjamah setiap kita. Minta kasih-Nya menjamah setiap kita. Mari saudara, masuk di dalam hadirat-Nya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari saudara, angkat pujian ini dari Allah. Penuhi hati dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Kami rindu dekat dengan hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saudara sendiri dari awal katakan lagu ini. Penuhi hati. Amin. Mari kita rindukan hadirat-Nya, saudara. Waktu hadirat-Nya turun menjamah setiap kita, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan, yang susah Tuhan sedang hiburkan. Mari angkat tangan kita sama Tuhan, naikkan iman kita. Amin. Tempat kudus-Mu sekarang, katakan ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saudara, Daud pernah mengalami rasa takut, dan Alkitab mencatat Daud takut. Waktu Daud menghadapi Goliat, Alkitab tidak pernah mencatat Daud takut. Tapi waktu Daud menghadapi Saul, ayah mertuanya sendiri, Daud mengalami satu ketakutan, saudara. Dan di masa dia mengalami ketakutan, dia mulai mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia tidak meninggalkan hadirat Tuhan, sebab dia tahu hanya di dalam Tuhan dia punya kekuatan yang baru. Saudara, hari ini mungkin kau sedang menghadapi raksasa masalah. Mungkin itu masalah sakit penyakit, mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah hubungan rumah tangga. Mungkin dokter berkata umurmu tidak lama lagi. Percayalah saudara, di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapat ketenangan. Mujizat masih ada, mujizat masih tersedia untuk setiap kita. Saudara, angkat iman kita, angkat iman kita sama Tuhan. Waktu saya menghadapi satu penyakit yang tidak ada obatnya, saya mengalami betul-betul rasa takut, depresi, rasa gentar. Saya bilang sama istri saya gentar, saya takut. Saya melihat istri saya, ketiga anak saya, dan rasanya saya akan kehilangan mereka semua. Tapi saudara, waktu saya masuk di dalam hadirat Tuhan, dan hadiratnya menjamah saya, di sana saya mendapat kekuatan yang baru. Saudara, apapun masalahmu, mari kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan
dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saudara, angkat pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Dan ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Dia. Shandari arabaya 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 Syakani ananamo Shandari ararare. Haleluya, haleluya. Shandari ararare erabaya so Shandari arararamo. Haleluya, haleluya. Syakani ararare. Mari saudara, jangan ada yang diam. Kau yang belum bisa berbahasa roh dan kau rindu untuk terima karunia bahasa roh, kau minta sama Tuhan. Kau minta sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini. Penuhi kami sekarang. Penuhi kami itu sekarang. Berikan kami bahasa-bahasa baru. Berikan karunia-Mu Tuhan. Syakaria Saudara, waktu Daud mengalami ketakutan, pertama dia lari mencari Nabi Tuhan, yaitu Nabi Samuel yang mengurapi dia. Lalu dia tinggal di Nayot, saudara. Nayot atau Navith artinya adalah a dwelling place, a habitation of prophets. Mari perhatikan habitat kita, saudara, hari-hari ini. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah online. Sebab waktu engkau ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam habitat yang tepat, kau akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi raksasa dalam kehidupanmu. Saat engkau mulai mengalami lemah, imanmu mulai turun, mulai drop, jangan tinggalkan ibadah. Jangan menjauh dari Tuhan. Mungkin kau terikat dengan dosa. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi kembali kepada Tuhan. Dia sedang menunggu setiap kita untuk berbalik. Tangannya terbuka untuk memeluk Anda dan saya. 1 Samuel 22 ayat yang pertama berkata, dia lari ke Adulam, saudara. Adulam diambil dari kata Adlai yang punya arti adalah the justice of Jehovah. Keadilan dari arah Israel. Mungkin ada di antara saudara yang sekarang mengalami masa-masa depresi di mana engkau difitnah, engkau tidak punya jalan keluar. Sepertinya masalah besar menghimpit hidupmu.
percayalah, waktu kita mencari keadilan Allah, Tuhan dapat kirim manusia-manusia untuk menolong hidup Anda dan saya. Jangan mencari keadilan manusia, saudara. Waktu kita mencari keadilan manusia, kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Tuhan tidak ada di pihak kita. Tapi waktu kita mencari keadilan Tuhan, Tuhan akan membela kita. Mari kita angkat satu pujian ini, saudara. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, you are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you, and I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, dari awal katakan, you are my hiding place. Engkaulah tempat persembunyian kami. Saat musuh menghimpit hidup kami dan tidak ada jalan keluar, Engkaulah tempat perlindungan kami. Mari katakan, I will trust in you, Lord, and I will trust in you, and let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Mari angkat iman kita dan katakan, and I will trust in you. I will trust in you, Lord, and let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Singing one more time. And I will trust in you. I will trust in you, Lord. And strong in the strength of the Lord. Sekali lagi katakan, I will trust in you. And I will trust in you. And let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in. Mari kita sembah Dia.
Ariarabayaso Iriararabayasin Yararamu Shandarya Yaranamu Iriarabayasin Shandarya Rabayaso Shakaria Rabayaso Kiria Rabayase Niaranamamu Shandaria Rarabo Kiria Rayaramo Shandaria Rabayase Nianananamu Kiria Rabayaso. Satu kali Daud sudah tidak bisa lari kemana-mana. Dia ada di En-Gedi, saudara. Tempat dataran rendah di mana dia tidak bisa punya jalan keluar lagi. Saat itu dia terjepit oleh tentara Saul. Dan bersama-sama dengan dia ada pasukan, juga ada perempuan dan anak-anak. Dia betul-betul sudah tidak berdaya. Dia ada di titik terendah di dalam kehidupan dia. Saudara, mungkin kau sedang mengalami titik terendah saat-saat ini, di mana kau tidak lagi punya jalan keluar. Kau terjepit dan kau rasanya tidak lagi bisa punya pengharapan. Mau berharap pun rasanya kau begitu takut. 1 tahun lalu tepatnya, saya mengalami masa-masa seperti itu, di mana saya terjepit oleh penyakit Crohn disease. Dan di sanalah dokter memvonis saya tidak ada obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Yang ada hanyalah obat-obat terapi untuk meringankan bebannya. Di saat itu saya berseru sama Tuhan. Saya sempat kecewa, saudara. Umur belasan tahun saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Umur 20 tahunan saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya buat Tuhan. 10 tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya melakukan yang benar, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi waktu saya divonis satu penyakit yang gak ada obatnya, saya sempat kecewa sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan mau apa lagi? Saya udah kasih semua sama Tuhan loh. Tuhan mau ambil lagi apa? Keadaan semakin buruk. Sekalipun dokter memberikan saya obat-obat terapi, yang konon katanya 6 bulan keadaan saya membaik. Tapi yang saya alami, masuk bulan keempat, keadaan saya jauh memburuk, bukan membaik. Rasa sakit yang tidak tertahankan. Penyakit Crohn adalah salah satu turunan dari penyakit autoimun, saudara. Dan waktu saya mengalami itu, rasa sakit yang tidak tertahankan. Mohon maaf, diare yang tidak dapat berhenti. Tubuh saya menyusut kilogram 5-6 kilogram dalam waktu 2 minggu. Saya hilang harapan, saudara. Saya berseru-seru di ruang doa saya sama Tuhan. Saya udah gak bisa nyembah, saudara. Saya udah gak bisa baca firman saat itu. Seperti masalah begitu besar. Saya ada di titik terendah dalam hidup saya. Tapi waktu itu Roh Kudus berbicara begitu kuat di hati saya dan berkata, Van, kamu ingat dulu aku pernah tolong kamu. Pegang apa yang ada padamu. Kalau dulu aku pernah tolong kamu, hari ini aku akan tolong lagi. Besok aku akan tolong lagi. Lusa aku akan tolong lagi. Tahun depan aku akan tolong lagi. Saudara, waktu kita ikut Yesus mungkin kita gak selalu ngalamin jalan lurus, tidak berkelok, tidak berbatu, semuanya mulus. No. Sometimes kita ngalami masa-masa sukar di mana banyak kerikil, tikungan-tikungan tajam yang tidak jelas ujungnya. Itu kita alami. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Mungkin hari ini engkau udah gak berani lagi berharap seperti saya waktu itu.
Saya takut kecewa kalau saya berharap sama Tuhan. Karena semakin saya berharap, keadaan saya semakin memburuk. Itu saya alami, saudara. Saudara, ini adalah hasil foto kolonoskopi saya yang di kota Bandung. Dan di sana ditemukan ada 2 penyakit sebetulnya. Yang pertama adalah radang usus besar atau yang biasa disebut dengan penyakit Crohn disease. Dan yang kedua adalah terjadinya pembengkakan yang begitu banyak di usus besar saya. Ada puluhan benjolan di sana, puluhan polips ada di sana. Dan dokter berkata, kamu mengalami cacat usus besar kamu dan sudah tidak bisa diapa-apakan. Waktu saya mendengar itu, hati saya hancur, saudara. Hati saya hancur. Perlahan-perlahan saya mulai menguatkan iman saya sama Tuhan. Tapi waktu saya menguatkan iman saya sama Tuhan, keadaan tidak membaik, saudara. Di satu malam saya tidak dapat lupakan. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya. Supaya saya bisa jadi saksimu. Sembuhkan saya, Tuhan. Saya malu bagaimana saya harus doain orang yang sakit, sedangkan saya sendiri gak ngalami kesembuhan. Saya harus bagaimana, Tuhan? Waktu malam itu, waktu rasa sakit itu mulai menyerang, saya ajak anak perempuan saya berusia 4 tahun saat itu. Namanya Kathleen. Lin, doain papa yuk, perut papa sakit. Dia lihat saya, lalu dia diem. Gak lama dia bilang gini, papa, Kathleen ini udah batuk seminggu aja gak sembuh. Dia boro-boro doain saya, saudara. Dia tidur. Artinya apa? Dia batuk aja 1 minggu doa gak sembuh. Apalagi ini sakit perut yang jauh lebih sulit buat dia. Di situ hati saya hancur, saudara. Saya berteriak sama Tuhan, Tuhan, sejak dia kecil, sejak dia bisa mendengar dan berkomunikasi, saya mulai ceritakan tentang Yesus. Saya bilang bahwa Yesus adalah Yesus yang penyembuh. Yesus adalah Tuhan yang ajaib, tabib yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan yang benar. Sejak dia bisa berkomunikasi, saya ajak dia terima Yesus. Tapi malam hari itu saya tidak bisa buktikan sama anak saya sendiri bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya malu sekali, saudara, saat itu. Saya menangis sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, it's okay, gak apa-apa. Kalau saya gak sembuh pun saya gak apa-apa. Yang penting saya bisa tetap setia melayani Tuhan, punya kesempatan untuk tetap melayani Tuhan. Tapi ya saat ini saya gak bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan kepada anak saya sendiri. Saya harus bagaimana, Tuhan? Tapi Tuhan baik, saudara. Tuhan kasih saya Mazmur pasal 92. Ayatnya berkata begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, saudara, waktu saya dapat firman gini, saya membiasakan diri kata mereka itu saya ganti dengan kata saya. Mari kalau kita baca firman, kita ganti kata-kata mereka siapa gitu ya. Kita ganti dengan kata saya, supaya firman itu bicara dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun saya masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan. Perhatikan, ada 3 kalimat ini. Tuhan itu benar. Kedua, dia gunung batuku. Ketiga, tidak ada kecurangan daripadanya. Oh, waktu saya dapat firman ini menjadi rema buat saya. Waktu saya mengalami sakit, saya katakan ini. Waktu saya mengalami keterpurukan, saya perkatakan ini. Setiap menit saya mengalami depresi, saya perkatakan kalimat ini. Terus. Dan waktu saya terus perkatakan firman ini, firman itu berubah menjadi kuasa yang mengubahkan hati saya, mengubahkan hidup saya. Singkat cerita, setelah 6 bulan itu, saya kembali periksa ke laboratorium. Dan di sana tingkat inflamasi saya di dalam usus besar tinggi sekali, saudara. Saya terus memperkatakan firman, sebab ini udah menjadi rema buat saya. Di satu titik Tuhan bongkar semua di dalam hati saya. Saudara, waktu engkau ada di dalam lembah, titik terendah di dalam hidupmu, waktu Tuhan bongkar hatimu, izinkan Tuhan berkarya.
Saat ini mungkin kau menyimpan dosa, membuat kau tidak dapat lepas dari sakit, lepas dari pergumulan. Izinkan Tuhan mengangkatnya. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan rasa sakit hatimu, lepaskan saudara. Jangan tahan, jangan simpan kecewa. Lepaskan itu. Izinkan Tuhan bekerja. Kalau perlu kau berseru sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Sebab firman berkata waktu kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan Dia akan menyembuhkan setiap kita, saudara. Singkat cerita, keluarga mendesak saya untuk periksa sekali lagi. Dengan cara yang ajaib, saya bertemu dengan seorang dokter spesialis. Tapi di saat itu saya menguatkan hati saya untuk begini, saudara. Saya nggak mau percaya sama orang. Saya percaya dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa yang membuat saya sembuh itu bukan tangan dokter, tapi tangan Tuhan melalui dokter. Saya bilang gini, Tuhan, dokter siapapun yang Tuhan tetapkan untuk saya, itulah dokter yang terbaik. Dan mujizatmu pasti terjadi lewat tangan dokter itu. Dan saudara, waktu dokter itu mulai memeriksa saya minta satu tanda kalau dokter itu adalah utusan Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, dokter yang berkata bahwa hari ini juga aku akan lakukan pemeriksaan kepadamu, dokter itu yang berarti diutus Tuhan. Dan betul, tuh saya ketemu dokter ini di tengah kemustahilan. Dokter ini berkata, mau nggak kalau hari ini juga saya akan lakukan kolonoskopi ulang. Jam 1 dilakukan kolonoskopi, 3:30 selesai. Dan saya sadar, dokter datang masuk ke ruangan dan membawa hasil ini, saudara. Waktu saya perhatikan, dokter ini bilang gini, it's gone. Apanya dok yang gone? Apanya yang gone? Dokter bilang, sakitmu hilang. Polip yang ratusan itu dok, yang puluhan itu hilang. Gone. Autoimun radang itu, peradangan itu hilang dok. Gone. Tunggu 2 hari. Dan hasil darah akan membuktikan apakah autoimunmu masih ada atau sudah hilang. 2 hari sudah. Selama 2 hari itu saya terus bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya mulai teleponin rekan-rekan yang ada, keluarga-keluarga saya mulai teleponin. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saya ucap syukur. 2 hari kemudian waktu saya kembali menghadap dokter, dokter bilang begini, dari hasil laboratorium, dari hasil pemeriksaan, autoimun dinyatakan negatif. Penyakit Crohn dinyatakan negatif. Tuhan sembuhkan sempurna. Sempurna, saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara, kalau Tuhan bisa jamah saya, Tuhan bisa sembuhkan saya dengan cara yang ajaib di titik terendah dalam hidup saya, Tuhan pun dapat menjamah dan menyembuhkan saudara. Dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu sama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, saudara. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Lagi katakan, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Saudara, sambil menaikkan lagu ini, engkau sentuh bagian yang sakit dengan tangan kirimu dan angkat tangan kananmu pada Tuhan. Dan engkau mulai naikkan imanmu sama Tuhan. Sebab Tuhan sedang menjamahmu saat ini. Di mana engkau sedang duduk, di mana engkau sedang berdiri, Tuhan sedang menjamah. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Katakan, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh.
berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Lagi katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Segala sakit penyakit kami sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Dan saat ini kami terima kesembuhan-Mu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan-Mu. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Terakhir katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan